datang seorang wanita menawarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ada an-nadhara fihi wa sawwabah, memandang dari atas ke bawah, dipandang. Setelah itu ada seorang sahabat yang faham bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang berminat dengan si wanita ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zawwijniha. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan dia. Illam takun laka ilaiha haja. Kalau memang Anda tidak butuh wanita ini ya Rasulullah, saya bujang, saya butuh nikah. Nikahkan aku. Disambut langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma ma'ak? Apa maharmu? Siapkan maharmu. Kata dia, ya Rasulullah, saya enggak punya milik apapun, enggak punya harta selain sarungku ini ya Rasulullah. Kata dia, kalau sarungmu itu untuk mahar, kalau dipakai sama dia terus kamu pakai apa? Ya itu dia ya Rasulullah, yang jelas aku ingin nikah. Tolonglah. Apa kata Rasulullah? Iltamis walau khataman min hadid. Kamu cari mahar sekalipun hanya cincin besi, cari untuk maharmu. Cari, pulang gak dapat apa-apa, memang sangat miskin ini orang. Ya Rasulullah, lam ajid syai'an. Ya Rasulullah, saya gak dapat apa-apa, tapi yang jelas aku ingin nikah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma ma'aka minal Qur'an? Apa yang kamu hafal dari ayat-ayat Al-Qur'an? Qala ma'iya kadza wa kadza ya Rasulullah, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawwadtuka bima ma'aka minal Qur'an. Saya menikahkanmu dengan apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Di sini ada enggak ikhwan yang biro jodoh? Bagus. Kemarin ada yang nikah di Tegal, akhwatnya Tegal, ikhwannya Kendal. Weleri. Ustadz siapa ya kemarin, lupa ustadznya. Ustadz Mustaqim kalau tidak salah. Datang di sana masjid, ketemu. Dari mana ketemunya ini? Dari grupnya itu ustadz, grup ta'aruf. Itu kalau bisa dikendalikan bagus, kalau perlu nikah massal. Kalau perlu nikah massal. Dari yang hadir di sini berapa pasangan, tapi yang sudah nikah jangan nanti. Yang belum nikah dulu. Berapa pasangan diadakan nikah massal. Kan murah biayanya nanti. Undangan berarti 5 pasangan sekali undangan. Masya Allah. Ngapain sih gengsi-gengsian kalau mau nikah harus pesta besar-besaran? Rasulullah aja walimah sederhana sekali kok dengan Sofia. Di tengah safar, kurma, roti, berapa sudah selesai. Walimah. Perintah ada, jaminan ada, keutamaan ada. Lalu apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama sekali barakallahu fikum adalah mental. Karena banyak orang yang menikah mental belum siap. Setelah menikah akhirnya barakallahu fikum rumah tangga berantakan. Karena apa? Dipaksa oleh orang tua. Karena apa? Dipaksa oleh temannya. Kenapa? Karena dia nikah dalam keadaan belum siap. Maka persiapkan Anda kemudian dengan sholat istikharah dan musyawarah Anda benar-benar matang, sudah siap untuk bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar, kenapa? Orang menikah kadang-kadang berpikirannya hanya sekedar nafsu aja. Udah pokoknya udah kebelet. Daripada tidur kayak gini gelisah, guling diciumin melulu. Daripada susah kayak gini bolak-balik lagi. Udah nikah aja lah biar ada pelampiasan. Yang namanya nikah karena landasan penasaran. Yang namanya orang penasaran berapa sih lamanya? Wajar kalau baru 1 bulan, 2 bulan pernikahan berantakan. Kenapa? Niat dari awal memang karena penasaran. Maka yang pertama kali disiapkan sekali dalam pernikahan adalah mental. Yang kedua, persiapanmu di dalam menikah barakallahu fikum adalah calon yang Anda sasar dalam pernikahan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensinyalir mengatakan,
Tungkahul mar'atu li arba'ah. Kebanyakan orang menikahi wanita itu karena faktor 4 ini. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali nasabiha, karena keturunannya, wali maliha, karena hartanya, wali diniha, karena agama. Coba lihat. Ini susunan pengaruh loh. Lihat, agama diletakkan keberapa oleh Rasulullah? Paling terakhir. Maknanya apa? Biasanya orang menikah itu memandang agama terakhir. Tapi dia gak sholat loh mas. Alah gampang. Perempuan lembut aja kok. Nanti saya suruh sholat kalau udah nikah. Yang penting dia kan cantik, bisa nyopir mobil. Hebat. Masalah sholat nanti masalah nikah. Suruh wudhu, sholat juga gampang kok. Orang biasanya menjadikan agama ini, kata Imam An-Nawawi, faktor terakhir. Fadfar bidzatid din, maka Rasulullah memerintahkan Anda balik. Kamu hendaknya motivasi utama adalah agama. Kamu jangan yang pertama cantik, harta, keturunan. Enggak, yang pertama kali kamu pandang apanya? Agamanya. Fadfar bidzatid dini taribat yadak. Kamu hendaknya utamakan agama. Agama saja cukup? Tidak cukup. Tapi juga perlu kamu tahu karakter calon istrimu. Perhatikan. Karakter calon istrimu. Dan demikian juga wanita punya hak untuk memilih. Ketika Fatimah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan wa Aba Jaham khatabani. Ya Rasulullah, saya ini dikhidbah oleh 2 orang laki-laki, Abu Sufyan dan Abu Jaham. Kira-kira mana saran Anda ya Rasulullah yang saya terima? Kata Rasulullah, amma Abu Jaham fa la yadha wasahu an atiqih. Adapun Abu Jaham orangnya bagus, cuman dia ini tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Dalam riwayat yang lain, fadarrabun lin nisa, orangnya suka memukul istri. Kalau udah marah, bang, istrinya dikamplengin. Wa amma Abu Sufyan fasa'lukun la malalah. Abu Sufyan orangnya baik, cuman sayangnya dia ini miskin. Sebelum jadi gubernur, dia miskin. Apa pengaruh? Ya jelas pengaruh. Kenapa? Makanya barakallahu fikum, sebelum Anda menikah, Anda sudah dapat agama, juga perhatikan karakter dan watak calon istrimu. Betapa banyak orang yang tertipu dengan agama, penampilan agama, tidak mempelajari karakter dan akhirnya kecewa. Ada apa enggak orang yang ngaji, yang penampilannya sunnah, yang karakternya agama, yang bahkan kadang-kadang cadaran, ternyata mulutnya suka mengadu domba. Ada apa enggak? Hah? Banyak. Ada enggak orang yang penampilan agama, suka ngajinya Masya Allah, pakaiannya Masya Allah, penampilannya Masya Allah, ternyata dalam muamalah enggak bisa dipercaya. Ada enggak? Kenapa? Karakter. Padahal tiap hari dengar di hadapan ustadz. Oh, HP-nya penuh dengan koleksi ustadz. Tapi kok ini orang gak berubah-ubah? Kenapa? Karakter. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tazawwajul walud al-wadud. Rasulullah SAW mengatakan, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang walud, yang peranakannya subur, al-wadud, yang memiliki sifat penyayang kepada suaminya. Itu kan karakter. Kamu dapat agamanya bagus, karakternya orangnya penyayang, orangnya penyabar. Sebagaimana Khadijah kepada Rasulullah SAW, Anda top luar biasa. Dijamin Anda mungkin sangat jauh. Anda berpikiran untuk menikah kedua kali kalau dapat istri yang seperti itu. Sebagaimana Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak menikah. Sampai Khadijah meninggal, baru Rasulullah menikah dengan 1, 2, 3 sampai 9. Selama Khadijah hidup, Rasulullah gak nikah lagi.
Beliau benar-benar mendapatkan pada Khadijah luar biasa. Dan ini juga pelajaran bagi kaum wanita. Rasulullah merintahkan apa? Pilih karakter wanita yang hendak kamu nikahi itu al-walud, yang peranakannya subur. Jadi di samping agama, pilih yang peranakannya subur, al-wadud, pilih wanita yang memiliki sifat kasih sayang. Dari mana cara kamu bisa mengetahui? Kalau caranya orang awam, cara bisa mengetahuinya dengan cara apa? Pacaran. Salah. Pacaran itu bukan cara untuk mengetahui karakter calon istrimu. Selama pacaran dia kayak malaikat. Baik sekali. Ditutupin semua itu aibnya. Nanti setelah nikah, baru ketahuan semuanya. Caranya bagaimana? Kan kamu bisa tanya lewat adikmu yang perempuan. Kan kamu bisa tahu lewat tetangga. Bagaimana si wanita ini dewasa atau tidak. Bagaimana kerapian si wanita ini. Kerapian atau tidak itu kan karakter dia. Kerajinan dia, kebersihan dia di dalam rumah bagaimana. Ternyata kata tetangga, kata adikmu, kata ini. Ya nggak tahu ya mas. Yang jelas waktu kita di pondok, itu kan teman saya di pondok mas. Yang jelas waktu kita di pondok mas, Masya Allah. Kamarnya dia itu kayak kapal pecah. Pakaiannya berantakan ya apa semuanya. Itu kan karakter dia. Berarti ini wanita yang tidak tahu kerapian, yang tidak tahu kasih sayang, yang tidak punya perasaan, yang tidak punya ini. Maka coba lihat, tazawwajul waludal wadud, kebanggaan orang Arab ketika mereka mendapatkan wanita yang agamis, yang penyayang, yang dewasa. Jangan hanya sekedar agama. Kita ini kadang-kadang tertipu dengan mata kita. Yang penting sudah ngaji. Sudah ngaji? Sudah. Bahkan sudah ngaji pakai cadar loh. Sudah pakai cadar? Iya, Masya Allah. Tidak ada pilihan lain pokoknya udah. Solehah pokoknya udah. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Jauzi apa? Yang namanya nikah, itu sama halnya kamu beli kain. Kamu beli kain, jubah contohnya. Kamu masuk toko, ribuan jubah dipajang dalam toko itu. Kenapa dari sekian ribu jubah itu kamu milih salah satu dari jubah itu? Karena kamu anggap itu yang paling bagus, yang paling sesuai harga dengan ukuran pas. Anda pilih. Bahkan masuk ruang pas, Anda bawa pulang itu gamis. Anda masuk ruang pas di sana, Anda pakai, Anda pas, semuanya dicoba. Wah pas, udah ini pilihan saya. Bungkus pak, bayar. Lain lagi ketika kamu sampai di rumah. Begitu sampai di rumah kamu pakai lagi. Aduh kelihatan pinggangnya sempit. Sakunya, aduh sakunya terlalu dangkal. Kunci motor keluar kalau ditaruh di sini. Parfum keluar dari motor nih kalau ditaruh ini. Apalagi sama nikah juga begitu. Waktu awal sebelum kamu nikah, dengar suaranya aja padahal suaranya cempreng, Masya Allah. Cantik sekali ini calon saya ini. Bersin pilek. Ini bersin jelas-jelas bersin sakit loh. Hacung. Masya Allah. Cantik sekali bersinnya. Batuk pun, batuk dibilang cantik. Wah, wah, wah. Di balik hijab dengar. Masya Allah. Batuknya cantik sekali ya. Tapi coba setelah nikah 1 minggu, batuk di sono, pencemaran batuk di WC sono. Maka paling tidak sebelum Anda menikah itu Anda sholat istikharah, Anda musyawarah dengan keluarga Anda tanya karakter calon Anda ini, dia ini wanita penyayang atau tidak, dia ini tipe wanita setia atau tidak. Jangan-jangan kamu dapat tipe wanita yang tidak setia. Ternyata dia menikah dengan kamu itu setelah mengecewakan sekian banyak laki-laki. Kalau dia menikah dengan kamu setelah mengecewakan sekian banyak laki-laki, waduh berarti ini wanita-wanita gawat nih orang. Berarti bisa-bisa gak setia dengan kamu.
Karena ternyata dia setiap laki-laki diincarnya, tiap laki-laki diincarnya, bisa-bisa menikah dengan kamu pun juga karena pelarian. Karena kadung malu. Maka Rasulullah mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah oleh kalian wanita yang peranakannya subur, dan itu bisa dilihat dari keturunannya, atau bahkan sekarang sudah ada alat untuk mendeteksi itu. Yang kedua, al-wadud. Yang kedua, yang memiliki sifat penyayang, sifat setia kepada suaminya, sifat yang bisa merawat suami. Sebab mohon maaf dan amit-amit mohon maaf, banyak terkadang wanita yang nikah setelah itu tidak bisa merawat dan membuat hati suaminya tenang. Suaminya pergi, dia ikut pergi. Suaminya pergi kerja, pulang-pulang ditagih di depan pintu setoran. Mana? Nih duit. Kok cuma segini? Biasanya, ya Allah jangan gitu dong mah. Saya kan capek kerja, mbok bantu saya, jangan selalu nagih gitu dong. Persetan, itu kan tanggung jawab kamu. Pulang-pulang habis kerja, suaminya suruh ngambil makan sendiri di dapur, bahkan suruh masak sendiri, bahkan suruh habis itu apa? Nyeboin anak. Mas, itu anaknya diceboin. Masya Allah punya istri seperti itu. Mimpi apa aku punya istri seperti itu. Kamu capek kerjaan cari nafkah demi untuk dia. Sementara kamu pulang ke rumah, dengar suaramu bukannya disambut di pintu, suami saya datang bukannya dibahagiakan, sibuk mainan game. Sibuk chattingan dengan temannya. Suaminya, ya Allah ini istri saya mau ngomong, mana harga diri saya, nggak ngomong kebelet, terpaksa. Masya Allah, sumpah benar suami punya istri seperti itu. Maka cari wanita yang penyayang, yang bisa menyambut suaminya ketika suaminya datang, yang bisa senyum manis di hadapan suaminya ketika suaminya lagi susah, yang bisa membantu suami ketika suami lagi kesusahan. Itu ciri-ciri wanita yang baik yang kamu cari.